Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Fakta pertama datang dari anime yang baru aja rilis. Nama animenya 2.5 Jigen no Ririsa. Kenapa ya nama animenya 2.5 Jigen no Ririsa, padahal manganya bernama 2.5 Jigen no Yuwaku? Premis awal di episode pertamanya menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Okumura Masamune, yaitu seorang wibu nolep yang suka banget ngewaifuin karakter dua dimensi dan benci banget pada cewek 3D alias cewek nyata. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, karena sebelumnya Okumura sempat ditinggal ibunya perkara seorang cowok. Juga ketika dia menyatakan cinta pada seorang gadis sewaktu SD, hasilnya Okumura malah dibully dengan alasan kamu itu orang aneh. Dikarenakan cewek nyata itu selalu nyakitin mulu, hasilnya Okumura berpindah haluan dengan menyukai cewek 2D. Karena menurutnya cewek 2D mah nggak bakalan nyakitin gua. Dan setelah menceritakan itu, tiba-tiba malah muncul beneran cewek 3D yang pengen gabung dengan klubnya. Awalnya, Okumura tenang-tenang aja karena si cewek ini berjalan ke salah satu benda keramatnya. Pastinya setelah tuh cewek nyentuh benda keramat itu lalu melihat sesuatu yang memalukan, dia bakalan dengan sendirinya keluar dari sana. Tapi hal yang gak Okumura duga, ternyata nih cewek sangat-sangat menyukai sesuatu yang berbau erotis. Apalagi pemahamannya tentang hal erotis rupanya jauh lebih sepuh dibandingkan Okumura sang wibu akut. Berawal dari memiliki kesamaan yang serupa di segala aspek, mau tidak mau Okumura dengan berat hati harus menerima cewek 3 dimensi ini menjadi anggota dari klub manga. Kemudian setelah cewek ini resmi menjadi anggota, tanpa kita semua duga, si cewek malah buka-buka pakaian. Waduh, ada apa gerangan ini? Dan rupanya hal ini dia lakukan dengan tujuan untuk memamerkan kostum nge-cosplaynya. Dan kawaii banget gak tuh nge-cosplaynya? Saking kawainya, sampai MC kita pun terlempar jauh akibat pesonanya. Selain memamerkan kostumnya, nih cewek bahkan memamerkan dalemannya. Baik dari depan maupun belakang. Okumura yang terus-terusan diberi critical damage akhirnya mulai pingsan. Dan saat sadar kembali, dia sudah berada di pangkuan Ririsa, lalu menerima critical damage lagi. Ya walaupun dalam kasusnya damage yang dihasilkan memang tidak sebesar damage yang tadi. Dan sebagai penutup episode pertamanya, Ririsa memberikan fan service pada Okumura berupa meraba-raba. Ada aja ya kan rezekinya. Seperti biasa, series anime isekai yang akan mensamen satu warga biasanya akan dimulai dengan para murid yang menaiki bus. Lalu kemudian entah bagaimana ceritanya, mereka semua tiba-tiba akan muncul di suatu tempat entah berantah. Dan setelahnya akan ada semacam pembimbing yang akan mengarahkan mereka, menceritakan sejarah kelam dan kekejaman Raja Iblis, lalu meminta mereka untuk menjadi pahlawan di sana. Dan step selanjutnya akan memunculkan dua opsi. Opsi pertama, ke isekai punya kekuatan overpower dan akhirnya membuat harem. Dan opsi kedua, tidak memiliki bakat apapun, dibuat menderita oleh kejamnya dunia, dibuat bahan candaan oleh orang-orang di sana, dan akhirnya mencapai satu kesimpulan, yaitu balas dendam. Dan MC kita ini adalah MC isekai yang berada di opsi kedua, yaitu ketika dia terpanggil ke isekai saat orang-orang lain dihargai akan ability-nya, hanya sang MC lah yang tidak dianugerahi kekuatan apapun. Akibatnya, mulai muncullah wajah psikopat dari sang dewi, direndahkan oleh teman-temannya, dan bahkan orang yang pernah dia selamatkan juga sama psikopatnya dengan sang dewi bangsat. Pokoknya nih anime premis awalnya tuh beneran bikin kita emosi setengah mati. Ya walau di antara mereka masih ada yang normal, cuman karena yang normalnya itu hanya satu, selebihnya itu berakhlak binatang, jadinya ya dibungkam lah. Dan untuk perkembangan karakter MC-nya sendiri menjadi villain dan revenge udah pasti. Lalu untuk perjalanannya karena memulai dari nol, pastilah banyak banget rasa sakit yang akan MC kita rasakan.
Jika ditanya apakah animenya bagus, Min? Tentu saja jawabannya bagus. Hanya saja Mimin menyarankan kalau mau nonton tuh, usahain pas episodenya udah banyak. Biar nantinya kalian gak dibuat penasaran sama ceritanya yang menggantung kayak yang Mimin tonton saat ini. Masih dari tema yang sama, yaitu isekai. Hanya saja yang ke isekainya kali ini bukan berasal dari orang-orang Jepang modern, melainkan sekumpulan villain DC. Seperti metahuman bertubuh hiu dan memiliki IQ setara anak TK, yaitu Raja Hiu. Lalu ada juga mantan psikiater sekaligus pacar Joker, bernama Harley Quinn. Kemudian ada si paling banget ingin damai, yaitu Peacemaker. Selanjutnya ada seorang aktor yang nggak bisa populer tapi ngehalu mulu, Clayface. Terakhir ada seorang assassin yang katanya punya akurasi 100% nggak pernah meleset kalau nembak, bernama Deadshot. Jujur, pas pertama kali Mimin denger kalau ada anime yang temanya tentang villain DC masuk ke isekai, Mimin bener-bener nge-hype banget nih, kayak pengen lihat banget gitu. Gimana jadinya ketika Joker masuk isekai? Ya walaupun si Jokernya sendiri malah nggak ikut ke isekai sih. Bajingan memang cover animenya, yang seakan nampilin Joker kayak bos terakhir, si Jokernya malah nggak ada. Namun, walaupun Joker nggak ada, bukan berarti ceritanya kurang menarik. Faktanya, apik banget lah. Seperti kerjasama para villain DC yang dinilai kompak banget, apik, totalitas, dan mampu mengisi kekurangan di masing-masing individu. Sehingga ketika tim tersebut beraksi, seakan tidak memberikan celah pada musuhnya. Kayak kapan lagi coba ya kan, kita bisa melihat kekompakan villain DC seapik ini. Cuman, yang gak Mimin suka dari ini anime, ialah terlalu banyaknya NPC sialan yang banyak bacot. Dimulai dari para koruptor yang bacot doang, badan gemuk akibat makan uang rakyat, disuruh perang kagak mau, tapi kerjaannya ngomel mulu. Mending lu aja dah yang perang, biar lemak di tubuh lu bisa berubah jadi tenaga dan kurusan dikit. Jika para bawahannya segila ini, lantas apa yang terjadi dengan bosnya? Dan yap, benar sekali, bosnya atau ratu di sini bahkan lebih parah, yaitu tipe psikopat, yang kalau dinilai dari raut wajahnya ketika para villain DC memenangkan perang, kemungkinan besar perang ini bisa terjadi akibat dari adanya campur tangan darinya langsung. Sialan, ternyata si brengsek inilah penyebab kenapa rakyat di kerajaan bisa sengsara akibat perang. Bermuka dua, berwajah tebal, lebih tebal dari wajah Joker. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!